Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Iza dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Emosi, Stres, dan Adaptasi. Apakah itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa bersalah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi begitu cepat, tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Aspek emosi ada 4 macam nih. Yang pertama, biologi emosi, yang artinya semua emosi berasal dari sistem limbik, otak yang kira-kira berukuran sebesar kacang walnut, terletak di bagian belakang batang otak. Kemudian yang kedua, intensitas. Setiap orang memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Kemudian yang ketiga ada frekuensi dan durasi. Suksesnya pemenuhan tuntunan emosi seseorang karyawan dari suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat ada rasionalitas dan emosi. Emosi adalah penting terhadap pemikiran rasional karena emosi memberikan informasi yang penting. Kemudian di sini ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, kemudian yang kedua ada waktu, yang ketiga ada cuaca, yang keempat ada stres, yang kelima aktivitas sosial, yang keenam tidur, yang ketujuh olahraga, dan yang kedelapan usia. Kemudian kita memasuki apakah itu stres. Stres adalah segala situasi di mana tuntunan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk berespon atau melakukan tindakan menurut Shelley 1976. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologi dan psikologi. Kemudian, stresor adalah stimulus yang mengawali atau mencetuskan perubahan. Ada dua macam stres. Yang pertama ada stresor internal, yang kedua ada stresor eksternal. Faktor-faktor yang menyebabkan stres antara lain fisik, kemudian ada kimiawi, ada mikrobiologi, fisiologi, proses perkembangan, dan psikis. Nah, tahapan stres juga ada 5 tahapan nih. Yang pertama, tahapan 1, stres paling ringan. Yang kedua, tahap 2, mulai timbul keluhan. Yang ketiga, tahap 3, keluhan dengan gejala-gejala. Yang keempat, keadaan baik buruk. Tahap kelima, semakin buruk. Kemudian, apakah itu adaptasi? Adaptasi adalah perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologis di dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap stres. Adaptasi terhadap stres dapat berupa adaptasi secara fisiologis dan adaptasi secara psikologis. Nah, cukup sekian nih presentasi PPT atau PowerPoint dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.